Oke, yang pertama ini, eee, kita selalu yakin ya kalau sebelum apapun itu, sebelum kita melangkah, sebelum kita apapun tuh, paling awal yaitu mengenali diri kita terlebih dahulu, kayak gitu. Nah, pertanyaannya sebenarnya kalau dari Fatur sendiri sih, itu apa sih langkah atau gimana sih caranya mengenali diri kalau versi Fatur nih? Monggo Tur, bisa dijawab. Oke, makasih ya Ido, dan makasih teman-teman semua atas pertanyaannya. Eh, Terakhir saya kalau nggak salah ya, terakhir, saya ngeposting di Instagram itu tentang proses mengenali diri ya. Eh, saya banyak baca tentang proses mengenali diri dan satu hal yang saya, apa ya, dapat simpulkan bahwa proses mengenali diri sendiri itu adalah proses yang tanpa ujung. Jadi selagi kita masih hidup, kita akan terus-menerus dituntut untuk mengenali diri kita, gitu. Nah, eee, yang menjadi pertanyaan sekarang, gimana kita mengenali diri kita yang saat ini kayak gitu, atau yang sudah lalu gitu ya, karena kita nggak bisa mengenali diri kita yang belum terjadi atau yang ada di masa depan. Gimana caranya? Ajukan pertanyaan-pertanyaan yang, eee, teman-teman, apa ya namanya, yang jawabannya itu kira-kira bisa membantu kita untuk mengenali diri, gitu. Pertanyaan kayak apa sih yang biasa kita ajukan? Tentu pertanyaan-pertanyaan mendasar yang jawabannya itu harus terus dicari. Itu yang ditulis di Kaum Rebahan Beri Perubahan itu salah satu atau, beberapa pertanyaan mendasar yang misalnya, eee, "Siapa sih kita ini?" Itu, eee, pertanyaan yang mungkin kata orang yang mungkin, orang-orang, eee eee, beranggapan bahwa, "Ah, lebay banget," gitu ya, nanyain kayak gitu. Udahlah, jalan terus aja gitu ya kehidupan ini. Tapi itu pertanyaan penting gitu ya, karena orang orang tersesat itu tuh bukan orang yang nggak tahu mau ke mana ya, tapi yang nggak tahu ada di mana. Orang tersesat itu bukan orang yang nggak tahu mau ke mana, tapi yang nggak tahu ada di mana. Nah, yang parahnya udah nggak tahu mau ke mana, nggak tahu juga ada di mana, gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini yang bisa ngasih indikator, yang bisa ngasih clue, eee, kita itu ada di mana. Pertanyaan apa tadi? Siapa siapa kita ini? Siapa kita ini maksudnya, apa, secara mendasar kita ini siapa, dan hari ini kita itu menganggap diri kita itu siapa. Oh, saya sekarang ini udah misalnya, kemarin ketika kita bertanya siapa kita, oh kita adalah anak dari orang tua, teman dari ini, pemimpin dari organisasi, anggota dari ini, misalnya itu ya. Kemudian berkembang itu menjadi, oh sekarang sekarang siapa kitanya udah ada jawaban baru, misalnya siapa kita adalah kepala keluarga, misalnya siapa kita adalah, kepala di organisasi, yang itu treatment-nya nanti berbeda gitu. Itu misalnya pertanyaan yang kayak gitu, siapa kita ya. Yang kedua, tentu tadi, eee, kita ini hidup untuk apa, kayak gitu. Apa sih yang mau kita cari di hidup ini, gitu. Apa yang mau kita dapatkan di hidup ini. Itu pertanyaan dasar yang bisa kita, lakukan atau kita tanyakan untuk mengenali diri kita. Oh, ternyata kita ini masih menjawab pertanyaan itu, apa yang mau kita cari? Apa ya, rumah gede, mobil, atau mungkin jawabannya, oh, saya pengennya, eee, yang kita cari dari hidup ini adalah kebahagiaan, misalnya gitu. Oh, yang saya cari di kehidupan ini adalah, eee, mmm, misalnya, eee, teman yang mampu menemani setiap setiap apa namanya, langkah kita gitu. Nah, itu pertanyaan yang jawabannya itu banyak banget, tapi teman-teman harus coba untuk cari jawabannya, ya. Terus misalnya kalau tadi udah siapa, terus, apa namanya, apa yang mau kita cari hidup ini,
kita bisa lagi menanyakan, kalau ada kesulitan, kita itu kayak mana? Kenapa kita harus nanyain itu? Atau kenapa kita harus mengidentifikasi itu? Karena aslinya seseorang atau tabiatnya seseorang itu muncul ketika ada hal yang berat yang menimpanya. Gitu ya. Kalau hidup muda-muda terus gitu, nah itu belum kelihatan aslinya. Aslinya seorang itu akan kelihatan ketika dikasih ujian yang berat. Ya, makanya aslinya bangsa Indonesia ini kelihatan ketika pas ada COVID ini ya, kelihatan kan ini ujian yang berat. Aslinya bangsa Indonesia jadi kelihatan gitu. Oh, ada gotong royongnya. Oh, ada apanya misalnya konspirasinya. Oh, ini berarti terlihat gitu ya. Tadi minimnya literasi gitu. Itu terlihat aslinya. Jadi aslinya kita ini kelihatan ketika kita bertubuh ya. Itu sampai batas terakhir kita. Orang-orang yang maaf ya, kemudian mampu membunuh, ya tega untuk mencuri dan sebagainya itu mungkin banyak yang sehari-harinya adalah orang-orang baik, tapi kemudian ada satu waktu ujian yang berat, hutang yang banyak misalnya ya, atau masalah lain yang lebih besar yang kemudian mengharuskannya atau membuatnya merasa terpaksa untuk melakukan hal itu. Apakah setiap orang yang kemudian terdesak secara ekonominya akan membunuh, mencuri? Enggak kan? Nah, tapi aslinya seorang itu akan kelihatan. Nah, aslinya kita, siapa kita untuk mengenal diri itu salah satunya bisa dilihat dari itu. Ketika kita ada masalah, kita ngapain sih? Oh, kita marah-marah. Oh, kita bersyukur. Oh, kita apa yang akan kita lakukan? Nah, poin pentingnya, apa yang mau kita lakukan setelah kita tahu itu? Nah, ada beberapa langkah, misalnya mengkonsultasikannya, menceritakannya. Udah sadar tuh, udah bisa mengidentifikasi diri, kemudian bisa bawa ke mentor atau ke tenaga profesional, ya cerita tentang bagaimana kemudian kita mengenali diri kita. Dan mungkin ada proses yang terlewat, yang kemudian bisa dibantu oleh mereka. Ingat ya, proses mengenali diri sendiri itu bukan hanya terjadi dengan kita dan kertas gitu ya, tapi juga bisa diberikan stimulasi oleh orang-orang lain. Nah, itulah kenapa ada yang namanya mentor, ada yang namanya konselor gitu ya, ada yang namanya psikolog gitu. Mereka adalah orang-orang yang ya mampu untuk membantu kita mengenali diri itu. Karena mau nggak mau memang ada metodenya gitu. Dan saya sarankan memang teman-teman yang mau secara serius mengenali diri itu, dengan mengenali diri kita bisa mencari orang-orang yang mampu membantu dalam proses mengenali diri itu. Itu sih mungkin semoga bisa ngejawab ya. Kalau teman-teman di sini ya ada juga jawaban lain bisa ikut diskusi. Oke, Mas Fatur. Cek. Ya, terima kasih atas jawabannya ya. Itu ya teman-teman. Jadi emang proses mengenali diri sendiri itu proses umur hidup. Nggak ada matematikanya umur berapa kita kenal banget diri kita, enggak gitu ya. Bisa jadi ada yang masih muda udah kenal, tapi ada yang harus bertahun-tahun untuk mencari, kenal yang nggak cuma tahu nama ya teman-teman. Ya kita mah apa nama sendiri gitu, tapi ketika kita menghadapi sesuatu, apa sih yang kita lakukan gitu. Ketika di lingkungan yang nggak mendukung atau apa, terus apa sih yang kita lakukan, adaptasinya seperti apa sih? Nah kayak gitu. Nah itu makanya penting banget menjadi landasan, ketika kita dalam berproses ya di kehidupan kita. Nah tadi ngomongin kan, bagaimana proses kita atau cara kita mengenali diri kita sendiri kayak gitu. Oke, kita udah mengerti nih cara-caranya. Oke, sambil kita mengusahakan mengenali diri kita, tapi kan setelah itu kita harus merencanakan ke depannya kayak gitu. Jangan kita ini ya berhenti di kita doang gitu ya, maksudnya berhenti cuma ngurusin atau mengenali diri kita terus kita nggak ngapa-ngapain gitu, jangan sampai kayak gitu. Nah, terus kan kita harus merancang gitu ke depannya, apa yang kita lakukan, apa yang menjadi tujuan kita dan sebagainya.
yang lagi menjadi ya yang umumnya bahasanya life plan kayak gitu, merencanakan kehidupan kita. Ada yang bilang if you if you fail to plan, you plan fail gitu. Jadi kalau kamu gagal merencanakan berarti kamu tuh sebenarnya merencanakan kegagalan itu sendiri kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau dari Fatur nih, gimana sih, idealnya ketika kita merancang, life plan untuk diri kita sendiri? Monggo Tur. Life plan untuk diri sendiri itu banyak ini ya format kerjanya. Kalau sejauh ini yang memang menurutku cukup komprehensif ya ini Ikigai gitu ya. Kalau teman-teman yang belum pernah dengar, teman-teman bisa search Ikigai. Itu ada salah satu metode kita menyusun ya variabel-variabel yang itu berpengaruh di dalam karir dan juga kehidupan kita gitu. Ikigai itu dari Jepang, jadi ada beberapa lingkaran gitu ya, variabel-variabel tadi. Misalnya ada apa yang kita sukai, apa yang bisa kita lakukan gitu ya, apa yang membuat kita dibayar dan apa yang ingin kita selesaikan, itulah misi tadi, apa yang ingin kita jawab kayak gitu ya, apa permasalahan yang membuat kita itu bergairah untuk menghadirkan solusinya gitu, yang hal-hal yang membuat kita peduli itu tadi tuh ya. Nah, 4 lingkaran ini nanti diramu ya, ada satu titik temunya, itulah ikigainya gitu. Kenapa gitu ya? Karena memang kalau kita ngomongin soal misi doang ya, tapi sebenarnya kita nggak passion di sana, nggak nyaman juga ngerjainnya, ya kita akan kemudian jenuh, kita juga akan nggak nyaman dan nggak maksimal gitu. Atau kita udah passion, udah ini sesuai dengan misi kita, tapi kita nggak dibayar. Nah, gimana tuh? Padahal nanti ada keluarga yang akan kita hidupin. Nah, itu nanti malah justru jadi dilema sendiri. Dilema tersendiri yang akhirnya membuat kita keluar dari passion itu atau bahkan keluar juga dari mission itu ya. Karena memang ada yang namanya idealita dan realita yang nantinya di kehidupan tuh kita akan ketemu tuh. Nggak semua yang kita nggak setiap hari kita akan bertemu dengan apa yang kita suka, kita akan bertemu dengan realita itu. Nah, ikigai ini ya adalah konsep untuk apa ya, mempertemukan dilema-dilema tadi atau meminimalisir pertemuan konflik ya antar tadi variabel-variabelnya. Kita cari satu titik temunya. Dari apa? Tadi apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita sukai, apa yang ingin kita selesaikan, dan juga apa yang membuat kita dibayar. Jadi kita menjalani hidup itu menyelesaikan sesuatu dengan kemampuan yang kita miliki, dengan perasaan bahagia karena itu sesuai dengan apa yang kita sukai, dan dengan perasaan nyaman dan tenang karena itu sesuatu yang kita lakukan dan bisa membuat kita hidup, making a living tadi ya. Nah, secara garis besar sebenarnya ini apa namanya pertemuan antara dua lingkaran ya, antara tadi passion dengan making a living, antara sesuatu yang membuat kita nyaman dan suka yang sifatnya ini subjektif dan personal dengan making a living ya, membuat hidup yang ini sifatnya objektif ya, kita akan mempertimbangkan prospek gitu ya, dan ini banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor luar gitu ya, lingkungan. Sedangkan tadi passion itu subjektif, banyak dipengaruhi oleh faktor kita. Nah, gitu. Nah, sebelum kita ngomong masuk nanti mengisi ikigai ini, teman-teman itu nggak semudah dengan diagramnya ya, karena tadi kita harus mengenali setiap variabelnya. Jangan-jangan pas mau kita ngisi variabelnya, kita juga nggak tahu mau ngisi missionnya apa ya, mau ngisi what we love, apa yang kita cinta, oh ya apa ya, mau ngisi apa yang bisa kita lakukan juga bingung nih, antara kebanyakan atau malah belum bisa mengidentifikasinya. Nah, itulah tadi biasanya life plan itu memang tidak tidak hanya kita gitu ya yang menyusunnya. Kita perlu bantuan dari orang-orang lain, dari mentor, dan seperti yang saya sudah sebutkan tadi gitu. Life plan yang saya buat itu ya,
Itu kalau nggak salah di tahun 2016. Jadi waktu mau ngambil beasiswa, apply beasiswa dari Bakti Nusa itu ada prasyaratnya harus ada life plan-nya gitu ya. Saya bikin life plan dan setelah itu life plan itu dievaluasi bukan oleh saya sendiri, dibantu juga oleh mentor yang ada di Bakti Nusa tadi gitu. Nah, karena apa? Karena kita perlu juga pandangan dari orang-orang yang ingin melihat kita sukses juga ya. Ingat, bukan pandangan setiap orang, bukan. Karena masa depan itu ruang personal sebenarnya. Itu pilihannya kita yang ambil, kita yang nanggung resikonya gitu. Cuma ada orang di sekitar kita gitu ya. Yang pilihannya dua, ada yang mau pengen ngelihat kita bagus, ada yang nggak pengen ngelihat kita bagus. Nah ini makanya kita nggak bisa ngambil semua omongan orang. Yang kita ambil adalah orang-orang yang mampu atau yang mau ya melihat kita ini sukses. Dan itu siapa? Itu salah satunya adalah mentor-mentor kita. Gitu. Nah itu ya teman-teman semua. Kalau untuk menyusun life plan ya. Nah tapi metodenya tadi ini singkatnya banget gitu. Makanya life plan itu di Rain Cita ada kelasnya ya, life plan kelas. Kenapa? Karena emang nggak 5 menit jawaban ini bisa kemudian bikin teman-teman, oh iya, ini life plan gua enggak. Gitu. Ada prosesnya tadi, makanya dari awal, pertama kita harus identifikasi ini dulu di diri kita, supaya kita bisa ngisi diagram-diagram itu, kemudian gimana akhirnya kita bisa mengevaluasinya gitu. Nah, kira-kira kayak gitu ya, teman-teman semua. Semoga bisa ngasih bayangan lah dikit soal life plan. Oke, Mas Fatur, terima kasih atas jawaban ya, bagaimana kita menyusun life plan seperti itu. Ternyata ya ada kiat-kiatnya teman-teman. Salah satu caranya yaitu Ikigai. Nah, apa tuh Ikigai? Ada yang baru dengar atau mungkin sebelumnya udah pernah dengar? Coba dicek lagi. Jadi ada beberapa aspek ya di situ ya. Apa yang kita senangi, apa yang mungkin jadi pekerjaan kita atau apa. Nah, saya sendiri nggak begitu hafal gitu. Tapi sering dengar kok Ikigai itu bagaimana itu irisan-irisannya tadi tetap mendukung seluruh aspek gitu ya yang ada di kehidupan kita. Oke, karena waktunya mepet juga Tur, jadi langsung di akhir ya, karena tadi juga udah ada 2 pertanyaan yang disampaikan yang itu insya Allah semoga bisa menjawab banyak pertanyaannya teman-teman kayak gitu ya, walaupun mungkin nggak bisa semua gitu, tapi ya paling nggak 2 pertanyaan tadi semoga bisa menjadi modal awal lah ya kita mengembangkan diri kita. Nah, di akhir sebelum ditutup, monggo Tur, mungkin bisa nyampein closing statement atau apa nih nasihat atau mungkin ngasih semangat nih buat kita semua nih yang semua kan kita semua nih sama-sama merancang buat masa depan. Kita Raih Cita itu partner, otomatis mereka juga partner kita yang teman-teman yang hadir gitu. Kira-kira ada pesan apa nih dari Fatur buat kita semua? Oke, makasih ya atas kesempatannya, teman-teman semua juga makasih udah join itu. Semoga ada ilmu baru atau semoga ada semangat yang bisa ditularkan. Intinya gini, masa depan itu kan satu hal yang nggak pasti ya. Yang pasti dari masa depan itu adalah ketidakpastian itu sendiri sebenarnya. Nah, maka dari itu tugas kita itu bukan hanya untuk menanti. Nah, bukan hanya menanti datangnya masa depan, tapi menyambut dan merancangnya ya. Menciptakannya. Karena setiap tindakan ada konsekuensinya. Nah, hari ini tugas kita adalah hidup di masa kini. Nah, apa yang bisa kita lakukan di masa kini yang kemudian punya kemungkinan untuk hal-hal baik yang ada di masa depan. Kita tentu nggak bisa memastikan, tapi kita tahu ada kemungkinan dari satu tindakan untuk menjadi akibat yang baik dan akibat yang buruk. Kemalasan misalnya, malas di hari ini tentu kemungkinan untuk kemudian mencapai satu capaian yang baik di masa depan itu nggak bagus gitu ya dengan kemalasan. Sedangkan orang-orang yang belajar dan orang-orang yang berjuang itu punya kemungkinan yang lebih baik untuk punya masa depan yang lebih cerah gitu. Sekali lagi masa depan emang nggak pasti, tapi tugas kita bukan untuk menantikannya, tapi untuk merancangnya, dan rancangan itu dimulai dari hari ini. Nah, jadi singkatnya ya rumusnya itu adalah
kita belajar dari masa lalu ya, kita belajar dari apa yang sudah terjadi di masa lalu. Kita lakukan yang bisa kita lakukan hari ini. Itulah cara terbaik kita untuk menyusun masa depan. Gitu. Karena masa depan itu nggak pasti, maka dari itu kita harus memperbanyak kemungkinan-kemungkinan. Gitu. Jadi orang yang memandang masa depan itu ada 3. Ya. Ada yang pesimis, ada yang optimis, dan yang jarang diketahui orang itu adalah posibilis. Orang-orang yang pesimis itu mungkin akan terlihat cerdas gitu ya, dengan kemudian mengatakan bahwa di masa depan akan terjadi seperti ini, prediksi akan terjadi seperti ini, akan ada masalah ini dan itu. Sedangkan orang-orang yang optimis itu akan terdengar klise utopia ya, dengan mengatakan bahwa masa depan itu akan begini dan begini. Padahal yang paling ternyata paling dekat dengan kita itu adalah posibilis, bahwasanya masa depan itu tentang kemungkinan. Nah, tugas kita adalah melakukan yang bisa kita lakukan hari ini sebanyak mungkin untuk mendekati kemungkinan keberhasilan. Gitu. Nah, itulah yang jadi tekad raih cita. Kita nggak pernah menggaransikan memang bahwasanya dengan berpartner bersama raih cita, bahwasanya dengan hadirnya raih cita, semua orang akan meraih cita-citanya dan punya masa depan yang cerah. Kita nggak pernah memastikan itu. Tapi kita pengen ngajak teman-teman semua untuk mengambil langkah-langkah yang memperbesar kemungkinan kita punya masa depan yang cerah dan mampu meraih cita-cita kita. Itu mungkin barangkali yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih yang sudah sabar menunggu. Mohon maaf atas segala kekurangan tadi teknis gitu ya, baik dari apa yang saya sampaikan, dari raih cita juga secara keseluruhan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mohon maaf juga ada kekurangan waktu misalnya untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Tapi semoga ini tidak mengurangi semangat kita bersama untuk belajar bareng dan menyusun cita-cita kita ke depannya. Gitu. Itu aja mungkin. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Ido ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.